Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita ada update mengenai crypto news dengan tema Bitcoin Don't Stop Me Now. Saya menyatakan seperti ini karena grafik dari Bitcoin saat-saat ini teman-teman ya, yang kita lihat secara umum ini, itu kayak dia teriak, kayak dia screaming. Don't stop me now. Jangan biarkan saya berhenti di sini. Itu artinya bahwa Bitcoin ini kemungkinan besar akan semakin naik teman-teman. Hanya saja kita butuh kesabaran untuk melihat seperti apa skenario yang akan berjalan. Di tengah banyaknya FUD yang bertebaran, kemudian banks yang collapse pada saat ini teman-teman. Dan untuk yang pertama di sini teman-teman ya, harga Bitcoin ini pada saat ini berada di level 28.100 ya. Ini ketika saya merecord video kali ini, dan overall market ini masih stabil seperti yang terjadi 2 hari yang lalu ya. Ya meskipun XRP sudah sedikit terkoreksi ya dari harga puncaknya, tetapi this is good for XRP ataupun Cardano guys. Dan teman-teman saya ingin ingatkan bahwa setelah video kali ini saya ada update mengenai khusus ya untuk XRP dan Cardano. Oke teman-teman, sekarang ini kita menuju ke FUD yang bertebaran dan seperti apa kita menyikapi kejadian-kejadian seperti ini teman-teman. Yang pertama di sini adalah ini dari Jim Cramer guys. Karena Jim Cramer ini menyatakan ya, ini saya tambahkan ke dalam list saya bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi. Jadi dia men-screenshot dan men-capture ya di sini apa yang diucapkan oleh Balaji Srivinasan ya, menyatakan bahwa hiperinflasi itu sudah terjadi sekarang ini dan justru hal itulah yang akan membuat dia berani pasang bets ya, dia bertaruh bahwa Bitcoin ini bisa $1 juta di dalam 90 hari. Tetapi bukan ini yang menjadi permasalahannya di sini teman-teman. Yang jadi permasalahan saya di sini adalah inverse-nya si Jim Cramer ini. Berkebalikannya, ketika dia menyatakan hal-hal seperti ini, justru dari poin seperti ini, kejadian seperti ini, harga Bitcoin malah terjadi kenaikan teman-teman. Entah ke $1 juta atau ke berapa dolar dia akan naik, tetapi positifnya adalah inverse itulah yang kemungkinan bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Jim Cramer di sini. Kemudian teman-teman ya, ini juga merupakan FUD yang kalau kita tidak bosan-bosan lihat ya, ini seperti kayak pertanda gitu. Screaming Bitcoin ini. Dia kayak ngejek gitu kan ketika orang-orang sekelas Warren Buffett ini menyatakan bahwa Bitcoin is red poison ya. Jadi dia kayak tikus beracun katanya Warren Buffett ya. Sementara ketika ini di-tweet ya oleh Corby Menger di sini teman-teman, kejadiannya adalah bank-bank ini sedang kolaps teman-teman. Jadi yang racun di sini, yang tikus di sini siapa sebenarnya gitu kan. Kemudian tidak lebih dan tidak kurang, CZ ya, CZ, dia menyatakan seperti ini. Bitcoin ini memang volatil, tetapi dia tidak butuh di bailout seperti kejadian SVB ataupun di bank-bank lainnya. Dan bahkan Michael Saylor di sini merespon ya dari perkataan CZ, volatility is vitality. Jadi dengan volatilitasnya si Bitcoin ini justru disitulah vitalitasnya dia. Jadi harganya oke lah boleh naik turun, tetapi tidak seperti mata uang atau fiat yang bisa dicetak dari angin. Nggak ada bahan, cuman kertas doang sama tinta cetak. Bitcoin hanya 21 juta keping, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, dari apa yang disampaikan oleh Zizi di sini ini cukup menarik ya, bahwa selama ini Bitcoin itu tidak pernah fight back, dia tidak pernah melawan, dia nggak peduli, dia kayak singa teman-teman. Bahkan ketika bank-bank yang mengejek dia ataupun meng-underestimate Bitcoin ya, dan ini dirangkum ya dari salah satu tweet yang sudah lama dan dikeluarkan lagi ini 2017 teman-teman. CEO dari Credit Suisse ini pernah secara skeptikal mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah bubble. Dan apa yang terjadi? Yang bubble malah si Credit Suisse-nya teman-teman. Sekarang ini kan Credit Suisse itu sudah diambil alih nih oleh UBS kan. Kemudian teman-teman ya, lagi-lagi kita menyatakan bahwa dolar itu bermasalah teman-teman. Sekarang ini bank ini kehilangan hundreds of billion dollars-nya mereka. Dan ini dirangkum dari ekonomis ya. Amerika dalam hal ini teman-teman ya, itu kehilangan ratusan miliaran dolar itu karena mereka menguras keuangan dari deposito, dan ini berarti jumlah uang yang disimpan di bank-bank Amerika itu sudah berkurang signifikan karena Federal Reserve ini telah menarik banyak deposito dari sistem keuangan. Dan hal ini teman-teman menyebabkan bank-bank ini kekurangan dana dan sulit memberikan pinjaman kepada nasabah mereka.
kekurangan dana yang signifikan ini berdampak nanti itu kepada ekonomi secara keseluruhan, teman-teman. Karena sulit bagi bisnis ataupun individu mendapatkan pinjaman dan mengembangkan usaha mereka. Jadi teman-teman, Amerika ini memang sepertinya akan memasuki ke dalam resesi yang semakin nyata ya. Ini yang bisa kita gambarkan di sini, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, apa yang terjadi di sini, ada meme yang cukup menarik ya. FTX menanyakan kepada Credit Suisse, ngapain kamu di sini? Saya kira kamu itu financially stable. Jadi ya ini memang agak-agak lucu sih, teman-teman ya. Kemudian inilah yang saya rangkum ini dari Unusual Wealth ya di sini, teman-teman ya. Ada kenaikan suku bunga The Fed itu 25 basis point, kemudian ada Coinbase yang mendapatkan Wells Notice. Yellen juga menyatakan bahwa ensuring all banks deposit, teman-teman. Kemudian ada Justin Trons di sini ya. TRX ya di sini yang dianggap sebagai manipulasi oleh si SEC, dan ini yang ingin saya highlight di sini. Setelah sempat ya kita tidak mendengar kabar dari SEC, teman-teman, tiba-tiba dia keluar ini dengan berita baru, dia menuntut ini daftar selebritis yang mereka sikat ini ya, mereka ancam ini untuk suruh bayar denda. Dan semuanya ini artis-artis papan atas ya menurut saya di sini, teman-teman ya. Ada Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Austin Mahone, kemudian ada ini Kendra Luz ini siapa ya? Kemudian ada Lil Yachty, Akon, Neo, semuanya ya. Kita tahu lagu-lagunya mereka ini, Neo, Akon, dan Jake Paul juga kita tahu ya. Dan masih berkaitan dengan SEC guys, di sini ada Brian Armstrong yang menyatakan ketidaksukaannya dia atau perasaan dianggap tidak adil lah, diperlakukan secara tidak adil oleh SEC, teman-teman. Karena apa yang didapatkan oleh si Coinbase sekarang ini setelah dia mendelis XRP, teman-teman, dan akhirnya XRP tidak bisa lagi diperjualbelikan di Coinbase ya. Apa yang terjadi, justru Coinbase malah diserang juga ini sekarang oleh si SEC, teman-teman. Mereka menanyakan kepada SEC, for reasonable crypto rules for Americans, we got legal threats instead. Jadi dia menanyakan tentang alasan yang logis ya kepada SEC mengenai aturan-aturan yang ada untuk Amerika, orang-orang Amerika maksudnya di sini, tetapi justru dia mendapatkan ancaman langsung dari SEC, teman-teman. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini apa yang dikatakan oleh SEC ya, ataupun apa yang dirasakan oleh si Brian Armstrong adalah aturan yang diberikan oleh SEC itu dari awal itu memang tidak jelas, teman-teman. Dan sebenarnya dari ketidakjelasan seperti itu ya, mereka justru sedang menciptakan peluang untuk bisa bikin-bikin alasan ataupun bikin-bikin ancaman ya kepada exchange-exchange yang ingin mereka tindak seperti itu, teman-teman. Kalau regulasinya jelas kan, itu kan gampang nih si Coinbase akan mengikuti ataupun Binance mengikuti. Tapi kalau aturannya tidak jelas, disitulah bermain para kriminal-kriminal ataupun untuk mengkriminalisasikan exchange-exchange yang beroperasi di sana, teman-teman. Jadi permasalahan utamanya di sini itu adalah kejelasan aturan itu, teman-teman ya. Dan disitulah mereka memanfaatkan celahnya. Kemudian teman-teman ada update dari Balaji di sini yang saya senang sekali ya. Dia katakan seperti ini ya, bahwa sekarang ini Amerika Serikat atau the Fed itu memprint trillion sementara dia menaikkan suku bunga. Guys, apa yang terjadi dari the Fed balance sheet ini tiba-tiba dia naik ya teman-teman ya. Ini adalah karena mereka ini sudah mencetak lagi uang supaya kelihatannya bank-bank yang kolap itu seolah adem, seolah-olah tenang, seolah-olah stabil, teman-teman. Padahal di dalamnya udah rusak. Dan dia mengatakan di sini Balaji ya, ini caranya mereka ini untuk menipu para voters yang akan masuk ke dalam pemilihan-pemilihan yang akan datang nanti di 2024, teman-teman. Jadi mereka ini kayak dihipnotis lah seperti itu ya, dibikin ini kita aman loh gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Padahal aslinya mereka ini nggak bisa menangani inflasi sekalipun kalau seperti ini yang mereka lakukan terus-terus, teman-teman. Karena kalau mereka cetak terus kan gimana mau atasi inflasi kan, seperti itu. Tetapi kalau tidak cetak, yang banknya juga parah juga kan, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat keadaan yang ada di sekarang ini ya, untuk di Amerika banks itu teman-teman, makanya dia bilang solusinya adalah pindahin aja uang itu ke Bitcoin supaya nanti itu aman lah untuk aset-aset atau value kita, nilai dari properti kita ataupun keuangan kita, seperti itu dikatakan oleh si Balaji di sini. Kemudian update terbaru dari XRP di sini adalah tampaknya di sini teman-teman ya, karena sekarang ini Ethereum yang digas habis-habisan oleh SEC ya. Sekarang ini XRP is no longer target for regulators, dan Ethereum lah yang merupakan targetnya mereka sekarang ya, gara-gara perpindahan Ethereum itu menjadi proof of stake itu teman-teman ya. Jadi dianggap bahwa semua yang di stake-stake itu akan menjadi sekuritas oleh SEC, teman-teman. Tetapi gambaran menariknya adalah ketika semua hal-hal ini diserang, teman-teman,
Ini gambaran menariknya menurut saya. Coinbase, Ethereum diserang oleh SEC. Jadi sebenarnya jurusnya kayak film India juga nih jadinya. Kita diserang sama-samaan nih, kita jadi korban ya kita serang balik. Akhirnya Coinbase, XRP, Ripple maksud saya di sini, ataupun Ethereum, itu akan bersatu dia untuk sekarang ini akan fight back. Karena si Coinbase sendiri sudah menyatakan apabila Amerika ini terus-terusan saja ya menyerang kepada teknologi-teknologi yang sedang berkembang seperti ini ya, seperti di crypto, blockchain segala macam seperti ini, dia justru akan berkembang di luar negeri dan tidak di Amerika. Itulah kenapa Amerika akan semakin ketinggalan nantinya ke depannya. Kemudian teman-teman, ini yang saya katakan kepada kalian bahwa kepercayaan yang tinggi ada di Bitcoin pada saat ini teman-teman ya. Karena dari semua yang dikatakan oleh si SEC teman-teman, dia tidak pernah menyentil ataupun bahkan menyebutkan tentang Bitcoin. Dan ini saya ambil dari Duo9 ya. SEC Caution Crypto Investor teman-teman, dia hanya menyasar kepada altcoins, kepada koin-koin yang di bawahnya si Bitcoin itu kayak XRP, Ripple, segala macam, Cardano, ataupun koin-koin lainnya. Tetapi Bitcoin sama sekali nggak mereka masukkan. Exclude dia itu teman-teman. Kemudian inilah yang saya katakan, don't stop me now. Nggak akan berhenti. Bitcoin ini kayak screaming, saya akan terbang, jadi jangan hentikan saya. Seperti itu yang saya pahami dari gejala-gejala kejadiannya si Bitcoin sekarang ini teman-teman. Kemudian dari Anthony Pompliano di sini ya, kenapa saya menyatakan bahwa ada semacam pertanda besar yang akan terjadi teman-teman ya? Karena begini, sehebat apapun retail ya, ataupun plankton di sini, mereka berkerumunan sebanyak-banyaknya mereka. Ketika institusi datang dan bergerak untuk melakukan pembelian terhadap Bitcoin, itulah momen dia akan terjadi pergerakan harga yang luar biasa. Karena seperti ini ya teman-teman ya, kekuatan dari dana-dana institusi besar itu memang sangat-sangat besar ya. Dan narasi yang mereka bangun itu juga bisa menggerakkan para retails juga teman-teman. Jadi bersamaan dengan semangatnya para retails, kemudian ada institusi yang masuk teman-teman, maka Bitcoin itu akan segera kembali meraih positivitasnya di dalam market ini teman-teman, terutama dalam pergerakannya. Karena dari sini ya, Nasdaq ini telah mengumumkan bahwa dia ini akan bikin semacam Bitcoin custody dan akan available dan akan hadir ya, tersedia nanti di kuarter kedua di tahun ini teman-teman. So guys, you cannot stop the idea whose time has come. Jadi kita nggak bisa menghentikan ide-ide idealisme lah seperti itu kita bilang ya, ketika dia sudah tiba saatnya. Dan apakah sekarang ini merupakan saatnya Bitcoin untuk maju teman-teman? Kita akan lihat di kejadian-kejadian yang ke depan ini teman-teman. Karena ini pertandanya sudah banyak ini kan. Kemudian teman-teman kita beralih ke El Salvador sekarang ini ya. Teman-teman pasti ingat ketika di akhir tahun kemarin El Salvador ini menyatakan bahwa dia akan mulai membeli 1 Bitcoin setiap hari teman-teman. Sekarang ini kalau dia beli saat itu ya di harga 15-16 ribu ya. Semenjak dia mengatakan hal itu sudah profitnya sudah luar biasa ini untuk si El Salvador ini teman-teman. Dan sekarang ini El Salvador melalui presidennya Nayib Bukele mengumumkan, memperkenalkan aturan undang-undang yang akan mengeliminasi pajak kepada inovasi-inovasi teknologi yang ada di negaranya, terutama yang berkaitan dengan inovasi-inovasi teknologi ataupun kripto atau Bitcoin lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kayaknya dia akan menjadi surga untuk para traders ataupun investor di bidang kripto teman-teman ya. Dan ini kemungkinan akan mirip seperti yang terjadi di Portugal ya. Kemudian teman-teman, don't stop me now. Untuk Bitcoin ini kita bisa lihat ya dari chart yang 1 bulan di sini teman-teman ya, BTC USD di sini. Ini kan terjadi nih falling wedge, falling wedge, falling wedge, dan akhirnya resistennya tembus, resisten tembus di 2019, resisten tembus di 2015 teman-teman, dan di 2023 resisten ini juga tembus. Memang untuk mencapai ke all time high ini memang akan butuh waktu, tetapi pergerakannya ini akan sangat eksponensial teman-teman. Jadi dia tidak akan straight langsung naik ke 150.000, tetapi dia akan takes time seperti ini teman-teman. Seperti di 2 siklus yang sebelumnya lah, seperti ini ya. Dia akan pelan-pelan seperti ini. So guys, kita masih punya banyak waktu sebenarnya untuk DCA, dan bukan waktunya untuk meragukan apa yang terjadi kepada Bitcoin ya teman-teman ya. Hanya saja kita memang butuh untuk selalu punya yang namanya manajemen emosi ya teman-teman ya. Karena kalau kita terbawa FOMO, kita terbawa panik, juga kita akan kalah juga ya di dalam investasi seperti itulah. Tetapi untuk yang long term, yang sudah sabar menunggu ataupun
dia hold dan yakin dengan Bitcoin, saya yakin itu akan terbayarkan nanti pada saat bull run yang akan terjadi, teman-teman. So guys, video Black Cuan ini bukan nasihat keuangan, this is not financial advice guys. Saya hanya bilang kita let's enjoy the ride sajalah untuk teman-teman yang sudah berinvestasi di kripto ini, dan kita saling menyemangati saja di sini teman-teman ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Dan jangan lupa untuk like video kali ini, mensubscribe ke channel ini, dan membunyikan loncengnya teman-teman ya. Sampai jumpa di update video Black Cuan yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.